Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Ulpah, mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Bungo, Prodi PIAUD semester 4. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengembangan bahasa anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan berperan sebagai guru PAUD yang akan menceritakan sebuah cerita rakyat ini kepada anak-anak. Judul dari cerita saya adalah Putri Tangguh. Baiklah anak-anak Bunda, di sini Bunda akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Putri Tangguh. Alkisah di Negeri Bunga, Kecamatan Danau Kerinci, Jambi. Ada seorang perempuan yang bernama Putri Tangguh. Ia hidup bersama suami dan 7 orang anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Putri Tangguh menanam padi bersama suaminya hanya seluas tangguh. Meskipun hanya seluas tangguh, sawah itu dapat menghasilkan padi yang sangat banyak. Setiap habis dipanen, padi itu tumbuh lagi. Dipanen lagi, muncul lagi, dan begitu seterusnya. Berkat keturunannya bekerja siang dan malam menuai padi. 7 lumbung padinya yang besar hampir penuh. Namun kesibukannya itu membuatnya lupa mengerjakan pekerjaan lain. Ia terkadang lupa mandi sehingga dakinya dapat dikerok dengan sendok. Ia juga tidak pernah bersilaturahmi dengan tetangganya dan mengurus 7 orang anaknya. Pada suatu malam, saat ke-7 anaknya sudah tidur, Putri Tangguh berkata kepada suaminya yang sedang berbaring di tempat pembaringan, "Bang, adik sudah capek setiap hari menuai padi. Adik ingin mengurus anak-anak dan bersilaturahmi ke tetangga. Karena kita seperti terkuncil," ungkap Putri Tangguh. "Lalu apa rencanamu, Dik?" tanya suami dengan suara pelan. "Begini bang, besok adik ingin memenuhi ke-7 lumbung padi yang ada di samping rumah untuk persediaan kebutuhan kita beberapa bulan ke depan," jawab Putri Tangguh. "Baiklah kalau begitu, besok anak-anak kita ajak ke sawah untuk membantu mengangkut padi pulang ke rumah," jawab suaminya. "Iya bang," jawab Putri Tangguh. Beberapa saat kemudian mereka pun tertidur lelap karena kelelahan setelah bekerja hampir sehari semalam. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Hujan itu baru berhenti saat hari mulai pagi. Akibatnya, semua jalan yang ada di kampung maupun yang menuju ke sawah menjadi licin. Usai sarapan, Putri Tangguh bersama suami dan ke-7 orang anaknya berangkat ke sawah. Dalam perjalanan menuju ke sawah, tiba-tiba Putri Tangguh terpeleset dan jatuh. Suami yang ada di belakangnya segera menolong. Walau sudah ditolong, Putri Tangguh tetap marah-marah. "Jalan kurang ajar," ujar Putri Tangguh dengan marah. "Baiklah, padi yang aku tuai nanti akan aku serakkan di sini sebagai pengganti pasir agar tidak licin lagi," tambahnya. Setelah menuai padi yang banyak, hampir semua
padi yang mereka bawa diserakkan di jalan, sehingga jalan tersebut tidak licin lagi. Mereka hanya membawa pulang sedikit padi dan memasukkannya ke lumbung padi. Sesuai dengan janjinya, Putri Tangguh tidak pernah lagi menuai padi di sawahnya yang seluas Tangguh itu. Kini, ia mengisi hari-harinya dengan menenun kain. Ia membuat baju untuk dirinya, suami, dan untuk anak-anaknya. Akan tetapi, kesibukannya menenun kain tersebut lagi-lagi lupa bersiraturahmi dengan rumah tetangga dan mengurus 7 anaknya. Pada suatu hari, Putri Tangguh keasikan menenun kain dari pagi hingga sore hari, sehingga lupa memasak nasi di dapur untuk suami dan anak-anaknya. Putri Tangguh tetap asik menenun kain sampai larut malam. Ketujuh anaknya tidur dengan nyenyak. Setelah selesai menenun, Putri Tangguh pun ikut tidur di samping anaknya. Pada saat tengah malam, si bungsu terbangun karena kelaparan. Ia menangis minta makan. Untung Putri Tangguh dapat membujuknya sehingga anak itu tertidur. Seselang beberapa waktu, anak-anaknya yang lain pun terbangun secara bergiliran. Dan ia berhasil membujuk untuk kembali tidur. Namun, ketika anaknya yang sulung bangun dan minta makan, ia bukan membujuknya, tapi melainkan memarahinya. "Hei kamu itu sudah besar, tidak perlu dilayani seperti anak kecil. Ambil saja nasi sendiri di panci. Kalau tidak ada, ambil beras dalam kaleng dan masak sendiri. Jika tidak ada beras, ambil padi di lumbung dan tumbuk sendiri," seru Putri Tangguh kepada anak sulungnya. Oleh sudah kelaparan, si sulung pun menuruti kata ibunya. Namun, ketika masuk ke dapur, ia tidak menemukan nasi di panci, namun beras di kaleng. "Bu, nasi dan beras sudah habis semua. Tolonglah tumbukkan dan tempikan padi," pinta putri sulung kepada ibunya. "Apa katamu? Nasi dan beras sudah habis?" Seingat ibu, masih ada nasi dingin di panci sisa kemarin. "Beras di kaleng pun sepertinya masih ada untuk 2 kali tanah. Pasti ada pencuri yang masuk rumah kita," kata Putri Tangguh. "Ya sudahlah kalau begitu, tahan saja lapar hingga besok pagi. Ibu malas menumbuk dan menampi beras, apalagi malam-malam gini. Nanti mengganggu tetangga," ujar Putri Tangguh. Usai berkata begitu, Putri Tangguh tertidur kembali karena kelelahan setelah menenun seharian penuh. Si sulung pun kembali tidur dan ia harus menahan lapar hingga pagi hari. Keesokan harinya, ketujuh anaknya bangun dalam keadaan lapar. Si bungsu menangis merengek-rengek karena sudah tidak kuat menahan lapar. Demikian pula keenam anaknya yang lain semua kelaparan dan minta makan. Putri Tangguh pun
segera menyuruh suaminya mengambil padi di lumbung padi untuk ditumbuk. Sang suami pun segera menuju ke lumbung padi yang berada di samping rumah. Alangkah terkejutnya sang suami saat membuka satu lumbung padinya, ia mendapati lumbungnya kosong. "Hei, kemana padi-padi itu?" gumam sang suami. Dengan perasaan panik, ia pun memeriksa satu persatu lumbung padi. Namun setelah ia membuka semuanya, tidak sebutir pun biji padi yang tersisa. "Dik, dik, dik, cepat kemari," seru sang suami memanggil Putri Tangguk. "Ada apa, Bang?" tanya Putri Tangguk dengan perasaan cemas. "Lihatlah, semua lumbung padi kita kosong. Pasti ada pencuri yang mengambil padi kita," jawab sang suami. Putri Tangguk hanya terengah, penuh keheranan. Ia seakan-akan tidak percaya pada apa yang baru disaksikannya. "Benar, Bang, tadi malam pencuri itu juga mengambil nasi kita di panci dan beras di kaleng," tambah Putri Tangguk. "Tapi tidak apalah, Bang, kita masih mempunyai harapan. Bukankah sawah kita ada gudang padi?" kata Putri Tangguk. Usai berkata begitu, Putri Tangguk langsung menarik tangan suaminya lalu berlari menuju ke sawah. Sesampai di sawah, alangkah kecewanya Putri Tangguk karena harapannya telah sirna. "Bang, pupuslah harapan kita. Lihatlah sawah kita. Jangankan biji padi, batang padi pun tidak ada. Yang ada hanya rumput tebal menutupi sawah kita," kata Putri Tangguk. Sang suami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya tercengang, penuh keheranan menyaksikan peristiwa aneh itu. Dengan perasaan sedih, Putri Tangguk dan suaminya pulang ke rumah. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Selama dalam perjalanan, Putri Tangguk mencoba merenungi sikap dan perbuatannya. Sebelum sampai di rumah, teringatlah ia pada sikap dan perlakuannya terhadap padi dengan menganggapnya hanya seperti pasir dan menyerahkannya di jalan yang becek agar tidak licin. "Ya Tuhan, itukah kesalahanku? Kutukan ini datang kepada kami," keluh Putri Tangguk dalam hati. Sesampainya di rumah, Putri Tangguk tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh badannya terasa lemas. Hampir seharian ia hanya duduk termenung. Pada malam harinya, ia bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan baju berwarna putih. "Wahai Putri Tangguk, aku tahu kamu mempunyai sawah seluas Tangguk." "Wahai Putri Tangguk, aku tahu kamu mempunyai sawah seluas Tangguk, tetapi hasilnya mampu mengisi dasar danau Kerinci sampai ke langit. Tetapi sayang Putri Tangguk, kamu orang yang sombong dan takabur. Kamu pernah meremehkan padi-padi itu dengan menyirakkannya seperti pasir sebagai pelapis jalan licin. Ketahuilah, wahai Putri Tangguk, di antara padi-padi yang pernah kamu serakkan itu ada setangkai padi hitam.
Dia adalah raja kami. Jika hanya kami yang kamu perlakukan seperti ini, tidak ada akan menjadi masalah. Tetapi karena raja kami juga kamu perlakukan seperti itu, maka kami semua marah. Kami tidak akan datang lagi dan tumbuh di sawahmu. Masa depan kamu dan keluargamu akan sengsara. Rezekimu hanya seperti rezeki ayam. Hasil kerja sehari cukup dimakan sehari. Kamu dan keluargamu tidak akan bisa makan jika tidak bekerja. Hidupmu benar-benar akan seperti ayam, mengais dulu baru makan, ujar lelaki tua itu dalam mimpi Putri Tangguh. Putri Tangguh belum sempat berkata apa-apa, orang tua itu sudah menghilang. Ia terbangun dari tidurnya saat hari mulai siang. Ia sangat sedih merenungi semua ucapan orang tua yang dalam mimpinya semalam. Ia akan menjalani hidup bersama keluarganya dengan kesengsaraan. Ia sangat menyesali semua perbuatannya yang sombong dan takabur dengan menyerahkan padi untuk pelampis jalan licin. Namun, apalah arti sebuah penyesalan? Menyesal kemudian tiadalah guna. Demikianlah cerita Putri Tangguh dari Provinsi Jambi. Cerita ini di atas tergolong mitos yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Jambi. Mitos ini sering dijadikan nasihat orang tua kepada anak-anaknya agar tidak menyia-nyiakan padi. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita yang saya bacakan tadi adalah keburukan sifat sombong dan takabur. Ingat ya anak-anak bunda, tidak boleh sombong dan tidak boleh takabur. Sifat ini tercermin pada sikap dan perilaku Putri Tangguh yang telah meremehkan padi dengan cara menyirakkannya di jalan licin sebagai pengganti pasir. Akibatnya, hidupnya menjadi sengsara karena padi tersebut murka kepadanya. Jadi, anak-anak bunda kalau makan tidak boleh membuangnya atau mumbazir. Ketika makan, kita harus menghabiskan makanan tersebut. Nanti nasinya itu akan nangis. Dari sini dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa harta dan pekerjaan dapat membuat seseorang lalai, lengah, dan tidak waspada dalam berbuat, sehingga mengakibatkan kebiasaan dan malapetaka. Dengar anak-anak bunda, oke, bisa dipahami ya. Orang yang memiliki sifat-sifat tersebut biasanya akan menyadari kesalahannya setelah tertimpa musibah. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Melayu, ingat setelah kena. Hal ini tampak pada sikap dan perilaku Putri Tangguh yang baru menyadari dan menyesali semua perbuatannya setelah tertimpa musibah, yakni padi ajaib enggan untuk kembali dan tumbuh lagi di sawahnya. Sekian, terima kasih. Itulah sekilas cerita dari Putri Tangguh, Kecamatan Danau Kerinci, Jambi. Semoga dalam cerita ini ada hikmah dan manfaatnya. Saya Sofiatul